biar beres juga masalahnya, cepat-cepat beres gitu. Kasihan juga ibu Nadianya juga. Apa yang dibicarakan orang tua kepada Mbak Nadia? Ya harus cepat-cepat disahkan. Selama ini pas Mas Ridwan gak ada kabar kan orang tua yang ngebiayain semua. Malu juga ya orang tua, Iya. nggak ada kejelasan. Sudah setahun nggak ada komunikasi, kenapa? Mungkin nggak ada kah pikiran, oh Mas Ridwan kayaknya nggak bertanggung jawab, coba nikah sama orang yang lebih baik lagi atau gimana? Ada nggak pikiran kayak gitu? Gak ada pikiran Pak, soalnya kan Kadang cinta ya? dia kadang cinta sama Mas Ridwan. Bahkan tuh cinta. Cinta bro. Ya apa bro, kameramen? Aduh, angel kameramen ini. Kameramen sini. Sorry ya, itu kamera biar dapat dokumentasi. Sesuai Mbak Nadia telepon tadi, kita kan diundang ke sini sama Mbak Nadia. Ada yang bisa kita bantu? Apa jangan-jangan udah ada istilah nih dari Pak Ridwan? Belum Pak, dianya kan di luar kota. Katanya. Jadi dari kejadian waktu di kafe itu Iya, belum ada komunikasi? belum. Terus katanya luar kota. Kata sekretaris. Sempat dihubungi sama Mbak Rani? Katanya sih keluar kota. Terus sampai sekarang sih aku juga gak berani hubungin Pak, soalnya Oh gitu. iya, takut dimarahin lagi. Oh gitu ya. Iya. Terus maksudnya Mbak Nadia gimana? Untuk cepat mempertemukan kita, maksudnya gitu? Iya Pak, maksudnya kan untuk cepat mempertemukan Hmm. saya Mas Ridwan dengan istrinya, istri yang kedua gitu. Soalnya saya itu malu sama orang tua, udah dituntut. Hmm. Untuk Cepat nemui Mas Ridwan gitu. ya gitu. Terus kan selama setahun gitu saya nggak dinafkahi. Nggak ada komunikasi ya. Iya. Tapi kira-kira apa ya, mau nggak kira-kira Pak Ridwan tuh dari masa kemarin waktu kita tinggal di kafenya Pak Ridwan tuh nggak ada kejelasan apa gitu. Nggak ada Pak. Poinnya kan Mbak Nadia ingin cepat disahkan secara negara kan gitu kan, Iya. intinya punya buku nikah gitu ya. Terus kayak Mbak Rani gimana setelah kejadian di kafe itu, apa kira-kira gak ada sambung komunikasi tentang Mbak Nadia? Kan yang lebih dekat Mbak Rani. Iya. Kalau Kakak Ridwannya sih setelah itu saya nggak ada komunikasi ya. Saya juga nggak dihubungin, saya juga nggak ngehubungin gitu. Soalnya saya takut. Soalnya kan kemarin kan mau dipecat juga. Kena SP1 Iya, ya. kena SP1. Tapi insya Allah enggak lah. Toh sampean yang nggak salah. Sampean yang sebagai temen ya paling enggak kasihan yang gitu sama Iya, perempuan. kasihan. Aku suruh sabar aja Ibu Nadianya. Gitu. Terus apa nih yang bisa saya bantu apa kira-kira? Ya, cobalah Pak, coba ngubungin Pak Ridwannya supaya bisa langsung ketemu. Oh gitu ya. Iya. Sorry aku ini mana yang rokok yang apa? Iya nggak apa-apa. Biar beres juga masalahnya, cepat-cepat beres gitu. Kasihan juga Ibu Nadianya juga. Apa yang dibicarakan orang tua kepada Mbak Nadia? Ya harus cepat-cepat disahkan gitu Pak.
kan selama ini pas Mas Ridwan gak ada kabar kan orang tua yang ngebiayain semua. Malu juga ya orang tua Iya. ya, nggak ada kejelasan. Sudah setahun nggak ada komunikasi, kenapa? Mungkin nggak ada kah pikiran, oh Mas Ridwan kayaknya nggak bertanggung jawab, coba nikah sama orang yang lebih baik lagi atau gimana? Ada nggak pikiran kayak gitu? Gak ada pikiran Pak, soalnya kan Kadang cinta ya, dia kadang cinta sama Mas Ridwan. kan tuh cinta. Cinta bro. Ya apa bro, kameramen? Aduh, angel kameramen ini. Ya insya Allah nanti kita akan bantu. Tapi untuk hasil yang spesifik kita nggak bisa menjamin ya, maksudnya nggak bisa menentukan. Semuanya tergantung komunikasi Mbak Nadia sama Pak Ridwan. Terus ya poinnya kira-kira siap nggak nih Mbak Nadia ketemu sama istrinya Pak Ridwan, si Vira? Siap aja Pak, tapi kan saya mohon Bapak pertemukan saya dengan Mas Ridwan. Kita coba hubungi apa gimana gitu, tolong usahakan. Tadi sempat kita telepon sih, dia masih di Jawa Tengah gitu. Pulangnya kapan belum tahu ya, mungkin karena beberapa hari kemarin hampir sebulan kayaknya fokus sama problem keluarga, jadi banyak agenda atau item-item yang belum deal ya, belum ditandatangani, bahkan ada yang gagal gitu yang di propertinya. Kalau Mbak Rani kan di perhotelannya Iya, saya lancar ya, di perhotelannya. Iya. Terus coba apa nggak ada komunikasi Mbak Nadia sama Mbak Rani kira-kira setelah itu? Udah Pak, setiap hari kan saya udah nyuruh dia ngubungin Mas Ridwan juga, tapi ya sama aja, Belum ada jawabannya. belum ada. Gimana ya, enaknya gimana? Atau Mbak Rani bisa ngasih informasi ke kita kalau pas Pak Ridwan kelihatan di kantor itu ya. Ya, nanti saya coba kalau Pak Ridwannya sudah balik, nanti saya coba hubungin bapaknya, ntar biar bisa ketemu Ibu Nadianya juga. Kasihan juga kan. Ya insya Allah nanti kalau ada informasi pasti kita akan langsung datang gitu, karena kasihan juga kan. Baik, mungkin itu ya, nanti saya juga bingung masalahnya apa. Masalahnya memang sih ada pengakuan dari Pak Ridwan waktu itu kan, kalau Mbak Nadia ini sempat ada pernikahan, ada apa, tapi semuanya sebenarnya tergantung komunikasi Mbak Nadia sama Pak Ridwan. Cuman kita mau melangkah itu, mau memaksa juga nggak enak, bukan hak kita. Mungkin kita cuma saran-saran aja. Ayolah Ran, bantu aku untuk hubungin Mas Ridwan. Ya kamu sabar aja, ntar aku hubungin. Soalnya aku juga nggak berani, Pak Ridwannya juga sibuk di luar kota. Terus gimana? Usahain dong, kan aku itu malu sama orang tua aku. Ya ntar aku coba usahain lagi, hubungin lagi. Soalnya aku juga nggak ada komunikasi sama Pak Ridwan. Itu pun cuma lewat orang aja. Kamu yang sabar aja. Pasti nanti ketemu kok. Setelah kejadian itu komunikasinya intens apa enggak sama sekretarisnya atau sama Mbak Rani itu? Enggak Pak, enggak intens. Ya Setelah mungkin marahnya itu ya enggak begitu intens ya. Apa coba deh kamu ke Jawa Tengah nyusulin Pak Ridwan, kalau kamu tahu sih alamatnya. Aku nggak bisa sih, aku juga nggak tahu alamatnya. Ntar aku kalau ke sana nanti dimarahin lagi, ntar aku dipecat lagi gimana? Terus gimana nih? Ya kita tunggu aja lah, sabar aja dulu. Ntar pasti ketemu kok. Kamu yang sabar aja dulu. Terus gimana Pak jalan keluarnya? Ya gimana ya? Ya nunggu, karena Pak Ridwan masih di Jawa Tengah ya kita nunggu pulang. Kita nggak bisa langsung gesak-gerusuk.
Atau ketemu sama istrinya gimana kira-kira? Ya nggak apa-apa sih Pak. Nanti ada pertikaian, ada pertengkaran gimana? Ya kita omongin baik-baik dulu. Intinya menjelaskan bahwa Mbak Nadia itu ingin minta pertanggungjawaban gitu ya. Gimana ya? Saya bingung, masalahnya semuanya kan tergantung mereka sebenarnya. Kita tuh nggak bisa memaksa. Ya yang pasti kita saranin sih untuk ngomong baik-baik. Seperti apa pertanggungjawaban Pak Ridwan, karena perbuatan itu pasti menyebabkan akibat itu. Ini juga pelajaran buat teman-teman di sana ya. Jadi kalau memang ingin nikah itu ya harus ada kejelasan, harus benar-benar semuanya jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi, biar ke belakangnya itu nyaman. Apalagi zaman sekarang banyak godaan-godaan seton rejim ya gimana ya. Informasi terakhir dari Pak Ridwan seperti apa di kantornya Mbak Rani? Katanya Pak Ridwan sih yaitu mau ada meeting di luar kota, sibukan. Ya dari itu aja aku tahu. Kira-kira berapa hari kira-kira pulangnya? Saya juga nggak tahu sih Pak. Emang dalam sebulan itu bisa ketemu tuh berapa kali Mbak Rani sebagai sekretaris Pak Ridwan? Kan biasanya ketemunya pas meeting tuh. Iya. Pas meeting itu kira-kira sebulan berapa kali? 1 bulan berapa kali? Itu sangat jarang sekali kok Pak. Kadang 1 bulan itu 2 kali, 2 kali gitu ya. Pak Ridwannya kan juga sibuk banget gitu. Saya juga nggak berani ngubunginya, ntar dimarahin. Apa ini Mbak Rani sama Mbak Nasya kan teman dekat nih. Iya. Katanya juga pernah ke rumahnya dulu waktu sebelum Mbak Nadia kenal sama Pak Ridwan. Sempat ketemu orang tuanya Nadia nggak? Sempat sih Pak. Terus apa yang bicarakan ke Mbak Rani, orang tuanya Mbak Nadia? Yang dibicarakan sih yaitu Pak Ridwannya kemana gitu. Saya juga bingung sih Pak mau jawab apa, kan saya juga nggak mau terlalu ikut campur urusannya. Tapi kan saya juga yang kenalin Bu Raninya sama Pak Ridwan. Terus saya ya harus bertanggung jawab lah mempertemukan mereka dimanapun caranya. Tapi memang ada batasan ya, Iya. karena karyawan itu ya. Apalagi yang dibicarakan orang tuanya Mbak Nadia? Pastinya kan minta tolong nih. Iya. Terus gimana gitu? Ya minta pertanggungjawabannya Pak Ridwan. Saya juga bingung mau ngapain. Soalnya kan saya karyawannya sama bosnya. Takutnya saya dipecat. Itu kan sudah kena SP1 juga. Iya. Saya takut. Terus minta bantuan, tolonglah segera cepat dipertemukan lagi. Gitu ya. Ya aku suruh sabar aja dulu. Ntar pasti juga ketemu Bu. Gitu. Ini aku mau tanya nih sama Mbak Nadia. Pak Ridwan kan udah punya istri nih. Kira-kira mau dimadu nggak Mbak Nadia? Maksudnya jadi istri kedua. Kan perlu pertimbangan juga itu. Kira-kira gimana? Kan Mbak Nadia kepingin kejelasan, pengen akte nikah gitu. Mau nggak kalau artinya kan jadi istri kedua setelah Vira? Ya nggak apa-apa sih Pak, yang penting kan Jelas ya. iya jelas, terus dia mau menafkahi dan punya tanggung jawab. Gitu ya. Artinya apapun resikonya yang penting kejelasan dan tidak memalukan keluarga ya. Iya. Suami itu ya. Gimana ya caranya ya? Untuk mempertemukan Mbak Nadia ini. Karena Pak Ridwan ini sibuk banget coba. Beberapa hari terakhir itu bahkan saat Vira diculik sama
Rudi, Pak Ridwan tuh posisinya di luar kota juga, di luar provinsi. Ya mudah-mudahan saat pulang dari Jawa Tengah kita akan pertemukan mereka biar cepat selesai, karena udah hampir sebulan proses ini belum selesai, apalagi ketambahan sama Mbak Nadia yang notabene ini istri Siri ya dulu ya, istri Sirinya Pak Ridwan yang sudah setahun nggak sambung, nggak bisa dikontak, atau jangan-jangan Pak Ridwan nggak bisa dikontak karena ada Vira. Susah juga kita mau apa ya, mau mengkondisikan itu susah juga. Ini semuanya kan tergantung mereka sebenarnya. Cuman masalahnya dari awal Mbak Nadia ini komunikasinya tuh gak nyambung gitu. Ya coba kita nanti hilangin Pak Ridwan biar ada komunikasi, biar cepat selesai permasalahannya, karena permasalahannya kalau nggak cepat diselesaikan ya akan merugikan semua orang, termasuk Mbak Rani yang nggak tahu apa-apa Iya, ibaratnya saya ya. nggak tahu ntar imbasnya ke saya. Nanti imbasnya juga ke Mbak Rani juga, tapi Mbak Rani kan juga mikirnya kan kasihan Mbak. Iya kasihan, kan dia sahabat aku juga Pak dari dulu. Ini saya kasihan. Sementara Pak Ridwannya kan juga bos saya sekretarisnya. Saya juga kasihan sama Ibu Raninya. Aku suruh sabar aja lah. Ntar pasti juga ketemu. Terus gimana? Aku kan butuh kejelasannya Mas Ridwan. Ya kamu sabar aja, kan Pak Ridwan juga dihubunginnya juga susah. Saya juga takut kan. Kamu yang sabar aja, nanti pasti ketemu kok. Kamu yang penting sabar, ntar pasti ada titik temunya kok. Soalnya kan orang tua aku nuntut, terus aku juga nggak dinafkain. Iya, aku juga tahu. Kan Pak Ridwan juga, aku sebagai sekretarisnya dan Pak Ridwan itu kan bosnya. Nanti aku kan takut aku dipecat. Nanti gimana dong kalau aku dipecat? Kamu sabar aja dulu. Terus aku ngomong ke orang tua aku gimana? Kamu mau ke orang tuamu ya bilang aja Pak Ridwannya lagi keluar kota, lagi sibuk gitu. Apa gini aja, kamu telepon Mas Ridwan sekarang. Aku Berani nggak enggak kira-kira? aku nggak berani telepon. Ntar dia marah-marah Pak Ridwannya. Emangnya Mbak Nadia harus pulang membawa kabar itu dari Pak Ridwan itu? Ya nggak gitu sih Pak. Maksimal kan kalau kita hubungin dia itu dia merespon. Tapi selama ini nggak ada respon. Iya, maksudnya kalau Mbak Nadia pulang ditanya orang tua biar nggak bingung atau gimana gitu. Iya gitu Pak. Biar ada jawabannya gitu ya. Iya. Gimana ya? Soalnya tadi sempat nyetir dia waktu aku telepon. Atau nunggu kabar dari saya aja, apa gimana enaknya? Iya saya minta tolong supaya hubungin Mas Ridwan, terus kejelasannya gimana, terus pulangnya kapan. Gimana kameramen? Kameramen gimana nih? Saya diundang Mbak Nadia itu poinnya tuh begini sahabat. Karena waktu pertemuan kemarin di kafenya Pak Ridwan itu sampai sekarang tidak ada kejelasan. Bahkan Pak Ridwan ngomong mau mempertemukan dengan istrinya itu juga tidak ada kejelasan. Bukannya begitu ya? Iya Pak. Nah, ini berarti kita harus pertemukan mereka lagi untuk menyambungkan kira-kira nanti seperti apa jawabannya Pak Ridwan itu, konsisten apa enggak, apa memang dia sengaja mempermainkan Mbak Nadia apa gimana, kan kita belum tahu ya. Yang jelas kalau sudah komunikasi udah putus berarti kan dia
ada itikat baik, bisa jadi dari tanggung jawab itu. Karena setahun komunikasi ada, terus setahun kemudian komunikasi nggak ada. Dan sahabat-sahabat harus tahu ya bahwa Mbak Nadia itu kenapa menuntut Pak Ridwan untuk menikahi Mbak Nadia. Mbak Nadia itu kemarin sempat cerita pada saya. Jadi dia sudah mengorbankan semuanya untuk Pak Ridwan. Bahkan jiwa raganya pun dikasihkan demi Pak Ridwan. Yang dulu katanya Pak Ridwan itu ngomongnya belum punya keluarga, maksudnya belum punya istri. Ternyata kalau kita flashback masalahnya Pak Ridwan, semua orang tahu kalau saat Mbak Nadia itu dinikahin Pak Ridwan 2 tahun yang lalu, berarti ada Maya. Maya itu sudah 5 tahun. Artinya 2 tahun itu Pak Ridwan sudah kaya, berarti sudah bersama Mbak Maya. Gitu. Terus sama istri yang sekarang ini kira-kira Mbak Nadia kenal nggak sama namanya Vira? Nggak kenal, Pak. Nama panjangnya sih nggak tahu. Iya. Saya nggak tahu. Tahunya saya Vira. Terus kalau Mbak Rani masa nggak tahu sih istrinya Pak Ridwan? Masa nggak pernah dibawa ke kantor atau tiba-tiba nyari Pak Ridwan siapa itu? Nggak tahu kan 2 tahun di sana. Iya, saya nggak tahu sih Pak. Saya cuma taunya sih Bu Nadianya aja. Bu Nadia. Iya. Tapi putus komunikasi ya. Iya. Katanya Mbak Rani waktu nikahnya Pak Ridwan sempat putus komunikasi soalnya dianggap bosnya kan. Iya. Saya juga nggak enak juga kan kalau komunikasi dengan Ibu Nadianya terlalu sering gitu. Soalnya kan bos saya gitu. Ternyata nggak ada komunikasi, ternyata ada masalah dalam hubungannya Mbak Ridwan sama Mbak Nadia ya. Iya. Saya juga nggak nyangka sih kalau ada masalah gitu. Kenapa kok baru setahun kemudian? Nggak mungkin 1 bulan 2 bulan gak ada kabar terus komunikasi sama Mbak Rani. Tak kira kan dia lagi sibuk kerja, Pak. Mungkin dia punya apa? Kerjaan di luar negeri Dia kerjaan apa. di luar negeri gitu. Tapi waktu telepon itu memang nomornya nggak aktif apa gimana? Aktif sih, Pak, tapi jawabannya bentar aku masih sibuk, terus dimatiin. Putus gitu aja ya. Iya. Selama setahun itu. Yang juga ya. Gimana caranya sahabat untuk Pak Ridwan itu mempertanggungjawabkan, karena sempat saya upload video yang kemarin itu banyak yang komen bahwa Pak Ridwan itu harus bertanggung jawab. Itu sih banyak teman-teman yang simpati sama Mbak Nadia itu, kasihan gitu, karena di sebelum kita ketemu kapan hari itu sahabat, ini bisa di cross check sama Mbak Nadia. Mbak Nadia itu kenapa kepingin disahkan sama Pak Ridwan, karena satu, dia malu sama orang tua tahu saat pernikahan. Bahkan Mbak Rani juga jadi saksi ya. Iya, saya jadi saksi. Dan jiwa raganya Mbak Nadia dikasihkan, karena Pak Ridwan mendapatkan Mbak Nadia ini gadis, keren. Pak Ridwan kurang ajar berarti ya, begitu saja meninggalkan. Gimana itu termasuk laki-laki apa kayak gitu? Pasti banyak kan di luar sana orang seperti itu. Habis manis pada dibuang katanya, ada yang komen seperti itu. Ya intinya begini aja Mbak Nadia sama Mbak Rani ya, kita tunggu informasi. Kalau memang nanti saya bisa komunikasi, kita ketemukan. Kalau memang ada informasi dari Mbak Rani atau kelihatan Pak Ridwan udah datang, atau pas ada meeting di kantornya, atau paling enggak Mbak Rani lihat lah
nanti cepat informasikan ke saya. Secepatnya saya akan merapat. Iya, Pak. Itu aja ya. Untuk Mbak Nadia sabar ya. Iya, Memang semuanya proses itu nggak harus rusak-rusuh. Ada waktu-waktu yang memang harus dikondisikan karena satu sama lainnya pasti ada kesibukan. Mungkin itu aja. Oke, sahabat. Mungkin itu aja sahabat ya. Sahabat-sahabat pasti tahu ya tujuannya Mbak Nadia seperti apa. Intinya Mbak Nadia ini minta tolong kita untuk memperjelas seperti apa yang dibicarakan Pak Ridwan, karena setelah pertemuan Mbak Nadia, Mbak Rani sama Pak Ridwan waktu itu di kafenya Pak Ridwan, sampai hari ini tidak ada kabar kelanjutannya. Kita doakan semoga semuanya dapat jalan keluar yang bagus. Kalau gitu saya akhiri ya sahabat. Mungkin itu aja ya Mbak Nadia sama Mbak Rani. iya Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin Udah Pak, cuma minta tolong segera selesaikan secepatnya. Oke, siap insya Allah ya. Kita berusaha bersama-sama karena tanpa support dari teman-teman atau menjalin informasi ya kita nggak tahu nanti seperti apa. Mbak Rani mungkin ada yang disampaikan? Ya, saya juga minta bantuannya percepat dipertemukan. Ntar kalau ada kabar dari Pak Ridwannya juga saya cepat hubungin bapaknya juga. Siap. Oke sahabat, mungkin itu aja ya sahabat. Kita sama-sama mencari solusi karena kita tidak bisa gerusa-gerusu, tidak bisa langsung set-set ya. Bukan acara ngopi ini masalahnya, acaranya benturan hati yang apa ya, hati yang nggak disukai, hati yang mungkin ada yang disukai tapi dibenturkan, dan juga masalah situasi, masalah sikap dan status. Maka dari itu sahabat, ini pelajaran buat sahabat-sahabat semuanya bahwa segala sesuatu itu perlu keterbukaan, perlu kejelasan. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi dari awal biar nanti endingnya itu sama-sama enak jalannya, nggak ada permasalahan di belakang hari. Itu aja sahabat, mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin ada salah-salah ucap. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.